Halo, selamat malam pemirsa. Polda Jawa Barat pada akhirnya menetapkan Priguna Anugrah Pratama sebagai tersangka kasus kekerasan seksual yang dilakukan terhadap keluarga pasien yang kemudian ini berinisial FH beberapa waktu lalu. Dan kemudian dari hasil penyelidikan sementara pihak kepolisian menyebutkan bahwa pelaku ini mengalami kelainan seksual yang kemudian ini diketahui memiliki ketertarikan terhadap seseorang yang dalam kondisi tidak sadar. Pertanyaannya, pengawasan seperti apa yang kemudian ini harus dilakukan kepada peserta PPDS dan juga akankah pengakuan pelaku ini nantinya berpotensi untuk mempengaruhi proses hukum yang saat ini berlangsung di kepolisian. Itu yang akan kami bahas di Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa, bersama saya Tiara Harahap. Dan bersama saya Ken Ana juga kami akan mengajak Anda untuk menengok bagaimana agenda lawatan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ke sejumlah negara di Timur Tengah, dan hari ini Presiden juga telah tiba di Mesir. Selengkapnya kami hadirkan untuk Anda pemirsa di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita awali Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Sebuah mobil yang mengangkut ribuan bungkus rokok ilegal menabrak bus berisi supporter Persebaya Surabaya di Jalan Tol Ruas Pemalang, Batang, Pekalongan, Jawa Tengah. Pengemudi mobil melawan arus dan mengakibatkan kecelakaan. Kecelakaan adu banteng ini terjadi di ruas tol Pemalang Batang jalur B kilometer 332B. Pengendara mobil bernama Fauzi Ramdhani, warga Bogor, meninggal dunia di lokasi kejadian dan satu orang lainnya mengalami luka-luka langsung dibawa ke Rumah Sakit Aro, Kota Pekalongan. Sementara seluruh penumpang bus selamat dan langsung dipindahkan ke bus lain untuk melanjutkan perjalanan. Kecelakaan terjadi saat minibus Honda BRV melawan arus di jalur B. Usai keluar dari rest area, diduga mobil minibus menghindari razia karena membawa ribuan rokok ilegal. Dari arah berlawanan di jalur yang sama, sebuah bus melintas dan langsung terjadi adu banteng. Hingga saat ini, polisi masih melakukan penyelidikan atas kecelakaan ini. Bagaimana kemudian penanganan yang dilakukan oleh pihak kepolisian atas kecelakaan yang terjadi ini pemirsa? Kami ajak Anda berbincang dengan Kasat Lantas Polres Pekalongan AKP Roni Hidayat. Selamat malam Pak Roni. Selamat malam Mbak. Ya, Pak Roni, apakah sudah didapatkan fakta-fakta untuk bisa membuka apa yang menjadi penyebab dari kecelakaan ini sebenarnya Pak? Baik, jadi izin kami sampaikan kalau penyebab kecelakaan masih kami dalami Mbak. Namun kalau penyebab utama kecelakaan yaitu kendaraan BRV yang melaju melawan arus. Demikian. Baik, Pak Roni, untuk informasi ataupun juga data terbaru, korban ini jumlahnya berapa Pak? Baik itu korban luka maupun juga korban meninggal dunia. Baik, terima kasih. Perlu kami laporkan untuk korban hanya 2 orang, yaitu pengendara BRV yang mana satu korban meninggal dunia atas nama Muhammad Hardiansah. Jadi Muhammad Hardiansah itu atau MH meninggal dunia di tempat. Kemudian untuk pengemudi sementara masih dalam penanganan medis di Rumah Sakit Aro Pekalongan dikarenakan kondisinya kritis. Demikian Pak. Pak Roni, sebetulnya seperti apa kronologi peristiwa kecelakaan ini terjadi? Mengapa kemudian mobil BRV itu bisa melintas melawan arus, Pak? Baik, terima kasih. Jadi izin kami menyampaikan kronologi hingga terjadinya kecelakaan di ruas jalur, khususnya jalur B kilometer 332. Kami sampaikan dari awal bahwa kendaraan BRV ditengarai melaju dari awalnya dari arah timur ke barat atau dari Semarang menuju ke Jakarta. Kemudian di rest area 319 wilayah hukum Polres Pemalang, mobil BRV tersebut singgah memasuki rest area. Setelah memasuki rest area kurang lebih
7 menit, pengemudi maupun penumpang tidak turun dari kendaraan, hanya berada di dalam mobil. Oke. Keterangan tersebut berdasarkan atas investigasi tim kami tadi ke rest area untuk menanyakan pengelola rest area. Kemudian kami cek CCTV, maupun kami cek petugas keamanan, security di sana, menyampaikan bahwa antara sopir maupun penumpang itu tidak turun dari mobil. Sekira kurang lebih 6-7 menit, mobil BRV itu kembali keluar, namun tidak menggunakan akses keluar, melainkan menggunakan akses masuk rest area. Artinya sudah menyalahi aturan. Dia sudah kontraflow, menyalahi aturan, hingga menuju ke arah jalur tol ruas B kembali. Namun yang kami sayangkan, dia kontraflow dari kilometer 319 rest area sampai dengan kilometer 332 jalur B. Demikian, Mbak. Baik, Pak Rodi, informasinya muatan ataupun juga barang yang dibawa di mobil minibus tersebut ini salah satunya adalah rokok ilegal, betul Pak? Jadi kami setelah terjadi kecelakaan, langkah pertama yang kami lakukan yaitu mengewasi korban, baik korban yang masih hidup di BRV, yang kondisi kritis kita bawa ke rumah sakit Aro, maupun yang meninggal kita bawa ke rumah sakit untuk dilakukan identifikasi. Kemudian dari pihak bis yang menabrak atau yang insiden, alhamdulillah tidak ada korban jiwa, hanya kerusakan materi. Kemudian setelah selesai kami amankan korban jiwa, kami tepikan kendaraan, baik kendaraan yang terlibat kecelakaan, kemudian material atau akibat kecelakaan, sampah-sampah kita bersihkan, kemudian kendaraan kita amankan, kita taruh di exit tol Bojong, tepatnya di kantor Pemalang Batang Turut. Di saat kami melaksanakan dan mengecek barang bukti, memang ada kami temukan sejenis bungkusan rokok, namun menurut kami tidak pernah kami kenal rokok itu. Demikian, Mbak. Oke. Baik, terima kasih Kasat Lantas Polres Pekalongan AKP Roni Hidayat sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam, Pak. Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Pemirsa, usai wanita yang mengaku menjadi selingkuhan Ridwan Kamil, Lisa Mariana menggelar konferensi pers pada Jumat sore kemarin. Tak lama berselang, Jumat malam, akun resmi Instagram milik mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dua unggahan sang peretas sempat terpampang di akun Instagram Ridwan Kamil. Sang peretas yang membajak akun media sosial Instagram milik Ridwan Kamil mengunggah pesan pertama dengan tulisan Ridwan Kamil tanggung jawab dan jangan lari. Dalam unggahan yang kedua terdapat gambar setelan jas hitam dengan gambar tanda tanya di bagian kepala. Di bagian belakang jas hitam tampak latar bendera merah putih. Dalam unggahan pesan tersebut tertulis, "Eng ing eng, kami kembali kawan, Ridwan Kamil tanggung jawab dan jangan lari." Pesan tersebut diduga muncul terkait dengan kemunculan Lisa Mariana yang menggelar konferensi pers Jumat sore kemarin. Lisa Mariana adalah sosok wanita yang mengklaim dirinya memiliki anak perempuan dari hubungannya dengan Ridwan Kamil. Akun Pak Ridwan Kamil memang jam 19.20 saya diberitahu oleh beliau bahwa akun beliau itu dihack oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Sekali lagi, beliau tidak bertanggung jawab juga terhadap apa yang muncul di Instagram beliau. Namun tadi malam saya dapat informasi jam 11-an sudah balik lagi. Syukur kalau sudah balik lagi. Kalau tidak kan tentunya menjadi panjang ini. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akan memanggil Ridwan Kamil dalam kasus korupsi pengadaan iklan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten BJB. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memastikan akan memanggil mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebagai saksi dalam kasus korupsi pengadaan iklan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten BJB. KPK meminta semua pihak untuk menunggu pelaksanaan pemeriksaan kasus tersebut. Dikarenakan KPK belum selesai memeriksa saksi-saksi lain seperti internal dari BJB dan pihak vendor yang memenangkan pengadaan iklan tersebut.
Sebelumnya, KPK menggeledah rumah RK pada Maret 2025. Dari hasil penggeledahan, tim penyidik KPK menyita sejumlah dokumen dan barang elektronik. Dalam kasus BJB, KPK telah menetapkan 5 tersangka. Di antaranya adalah mantan Dirut Bank BJB, Yudi Renaldi, dan pimpinan Divisi Corporate Secretary Bank BJB, Widi Hartoto. Kita beralih ke informasi lainnya. Untuk memastikan apakah ada korban tambahan di kasus kekerasan seksual oleh Dr. Residen Priguna Anugrah Pratama, pihak Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung dan Polda Jawa Barat membuka posko pengaduan. Pihak Polda Jawa Barat dan RSHS Bandung sejak viralnya kasus kekerasan seksual yang terjadi di lantai 7 gedung MCHC atau Gedung Ibu dan Anak RSHS Bandung pada Maret 2025 lalu. Pihak RSHS maupun Polda Jawa Barat membuka layanan posko pengaduan. Untuk di Polda Jawa Barat, pemirsa, posko pengaduan bisa mendatangi gedung Ditreskrimum dan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polda Jabar di Jalan Soekarno-Hatta, Bandung. Sementara untuk di RSHS bisa langsung mendatangi gedung Manajemen dan Pelayanan RSHS Bandung di Jalan Pasteur Sukajadi, Kota Bandung. Setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerkosaan terhadap keluarga pasien, Priguna Anugrah Pratama, dokter yang menyalahgunakan ilmu anestesinya kembali dilaporkan telah memperkosa 2 pasien Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Polisi pun kemarin melakukan penyelidikan di lokasi kejadian atas laporan kedua pasien tersebut. Polda Jawa Barat, Puslap 4 dan Pusdokes Mabes Polri hari Jumat kemarin melakukan penyelidikan di Rumah Sakit Hasan Sadikin di mana tersangka Priguna Anugrah Pratama mencabuli 2 pasien RSHS. Penyelidikan di lokasi pemerkosaan tersebut diselesaikan pada Jumat malam atau selama 2 jam. Setelah penyelidikan tersebut, polisi kemudian menggelar tes swab atau tes usap di tempat-tempat yang diduga dijadikan tempat pemerkosaan, seperti tempat tidur pasien dan ruangan lantai 7 gedung baru yang belum digunakan. Polisi berharap jika ada pasien maupun keluarga pasien yang menjadi korban dari si dokter cabul Priguna Anugrah, maka diminta untuk segera melapor. Nomor hotline atau saluran siaga pengaduan di Polda Jawa Barat bisa dihubungi melalui nomor 0822 1112 4007. Polda Jawa Barat juga mempersilakan bagi para korban yang ingin melaporkan menjadi korban dari Priguna Anugrah untuk datang langsung jika perlu. Setelah kasus dokter residen anestesi diduga melakukan pelecehan seksual terhadap para korban di RSHS Bandung, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengungkapkan untuk dilakukan evaluasi rekrutmen dokter serta pelaku harus dihukum tegas. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meminta aparat penegak hukum untuk menghukum secara tegas terhadap pelaku pelecehan seksual yang merupakan seorang dokter residen anestesi. Orang yang akrab disapa Kang Deddy Mulyadi ini mengatakan jika saat ini masuk ke perguruan kedokteran harus diseleksi lebih ketat. Rekrutmen calon dokter harus diperketat sebab saat ini masuk calon kedokteran tidak hanya pintar, tapi juga harus banyak uang. KDM juga menambahkan, pasca kasus ini mencuat ke publik, calon dokter harus dibangun kepercayaan yang tinggi kepada publik. Tetap bahwa kan saya dengar ada aspek-aspek yang bersifat perdamaian. Intinya kan bukan itu masalahnya. Intinya adalah kita harus membangun kepercayaan atau trust yang tinggi terhadap perguruan tinggi, kemudian dunia kedokteran. Jadi hukumannya harus tegas dan harus cepat diambil keputusan yang bersifat hukuman dari perguruan tingginya. Karena apa? Karena itu kepercayaan. Kemudian yang berikutnya adalah mengevaluasi rekrutmen dokter.
Artinya ada aspek-aspek yang terpenuhi. Kita jujur di hari ini, yang masuk ke dokter itu yang punya duit. Pinter aja nggak cukup. Pemirsa, seperti yang kita ketahui, Polda Jawa Barat ini telah menetapkan Priguna Anugrah Pratama sebagai tersangka, dan belakangan didapati bahwa Priguna ini mengalami kelainan seksual. Lantas apakah pengakuan kelainan seksual yang disebutkan oleh pelaku ini akan berpotensi untuk mempengaruhi hukum yang kemudian ini berjalan di pihak kepolisian? Itu yang akan kami bahas saat lagi, pemirsa, di Dialog Apa Kabar Indonesia Malam. Tetaplah bersama kami. Polda Jawa Barat terus mendalami motif calon dokter spesialis anestesi Priguna Anugrah memerkosa pasien dan keluarga pasien dengan modus membiusnya terlebih dahulu. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap pelaku, polisi membeberkan tersangka Priguna mengidap somnofilia atau kelainan seksual yang memiliki ketertarikan seksual pada orang yang sedang tidur atau tidak sadar. Polisi pun juga mengungkapkan pelaku memang sudah menyadari jika dia mempunyai sensasi berbeda, yakni suka dengan orang yang pingsan. Jadi pelaku sudah memberikan keterangan bahwa dia melakukan semua perbuatannya terhadap korban. Jadi dengan melakukan pembiusan terhadap korban, kemudian melakukan perkosaan terhadap korban. Jadi psikolog sendiri sudah menyatakan bahwa memang pelaku memiliki kelainan perilaku seksual, Mbak. Kasus kekerasan seksual yang dilakukan calon dokter anestesi program pendidikan dokter spesialis PPDS Universitas Padjadjaran sontak menuai sorotan publik. Lantas, dengan pengakuan pelaku yang memiliki kelainan kejiwaan, bagaimana pengawasan terhadap program pendidikan dokter spesialis? Lalu, apakah dengan pengakuan pelaku memiliki dampak secara hukum yang kini ditangani kepolisian? Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, Polda Jawa Barat seperti yang kita ketahui ini pada akhirnya menetapkan Priguna Anugrah Pratama sebagai pelaku kekerasan seksual terhadap keluarga pasien atas nama FH pada beberapa waktu lalu, pemirsa. Dan dari hasil pengembangan sementara diketahui bahwa pelaku ini memiliki kelainan seksual di mana memiliki ketertarikan terhadap seseorang dalam kondisi tidak sadar begitu ya. Nah, ini kemudian menimbulkan pertanyaan, seperti apa sebenarnya pengawasan yang seharusnya diberikan kepada peserta PPDS dan juga apakah pengakuan dari pelaku ini nantinya akan berpotensi untuk kemudian ini merubah atau mempengaruhi status hukum yang saat ini terus bergulir begitu ya di pihak kepolisian. Itu yang akan kami bahas di Apa Kabar Indonesia Malam bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir, pemirsa. Kita akan sapa satu persatu. Di sebelah kanan saya sudah ada Brigjen Pol Purnawirawan Dr. Anda Yosefa Sri Suari MSI yang merupakan mantan penyidik Polri. Bu Sri, terima kasih waktunya untuk kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Di sebelahnya sudah ada Dr. Danardi Sosro Sumihajo yang merupakan psikiater. Selamat malam, dokter. Selamat malam, Mbak Tiara. Baik, sehat ya dok ya? Amin, amin. Alhamdulillah. Baik, di sebelahnya sudah ada Bang Aristo EP Pangaribuan yang merupakan pakar hukum pidana Universitas Indonesia. Terima kasih waktunya, Bang. Sama-sama, Mbak Tiara. Baik, saya akan mulai dulu dari Bu Sri ya. Bu Sri, melihat berita yang belakangan ini kita dengar yang sangat biadab. Kita dengar bahwa seorang dokter yang justru menjadi satu-satunya tumpuan kepercayaan keluarga untuk mengobati, menyembuhkan anggota keluarganya begitu, ini justru menjadi sasaran. Anda sendiri melihat ini seperti apa, Bu Sri? Melihat ini sangat miris. Pastinya. Keterlaluan, ekstrim sekali. Kasus perkosaan mungkin cukup banyak, tapi perkosaan yang ini di luar nalar. Sangat-sangat melukai perasaan kemanusiaan kita. Kenapa? Karena terjadi terhadap
seorang yang sedang dalam kondisi kejiwaannya sendiri tergoncang. Korbannya nih, bapakku kritis, usiaku 21 tahun. Bisa kita bayangkan apa yang terlintas di pikiran anak itu. Sehingga untuk mendapatkan kehidupan sang ayah, apapun saya lakukan. Apalah cuma ambil darah, apapun akan saya lakukan untuk ayah. Tapi di kondisi yang begini, alih-alih untuk simpati, apalagi empati, malah ini menjadi peluang. Ini kebangetan banget. Rasa marah itu sebagai perempuan, nggak masuk akal seorang dokter. Terus sekarang ada istilah gangguan apa? Kelainan seksual begitu ya? Kelainan seksual atau kelainan apapun. Bagi saya, psikologi forensik itu justru untuk mencari pembuktian tambahan apakah orang ini masih layak menyandang profesi dokter. Karena sudah tidak bisa diharapkan seperti itu dengan rangkaian manipulasi yang sangat terencana. Terencana sekali, rapih begitu ya, bahkan sampai sudah menyiapkan semua instrumen kejahatan itu ya. Ini bisa terungkap, pertama apresiasi kita kepada korban. Korban berani speak up di tengah kondisi dia yang sedang terpuruk. Terpuruk karena kondisi ayah, terpuruk pula karena tereksploitasi seperti itu. Kemudian yang kedua, apresiasi saya kepada rumah sakit. Karena begitu korban melapor, segera setelah itu sehingga kita bisa mendapatkan barang bukti yang menurut saya sangat cukup untuk pembuktian di pengadilan. Biasanya kasus perkosaan itu persoalannya di alat bukti. Di alat bukti? Iya, barang bukti awal yang bisa beralih menjadi alat bukti. Acap kali tidak ditemukan, acap kali hilang, acap kali habis. Satu, yang kedua dia terjadi selalu di ruang yang tidak ada saksi manusia. Saksi satu-satunya adalah barang bukti gitu ya. Tapi bahagianya terjadi di ruangan yang ruangan baru, otomatis teknologinya juga kekinian. CCTV ada walaupun di dalam ruangan itu tidak ada CCTV. Sehingga telak sekali pembuktiannya. Tadi Bu Sri mengatakan bahwa bisa jadi minim bukti yang sudah-sudah begitu ya, minim saksi. Ini sangat-sangat menjadi fokus penyidik tentunya untuk mengungkap ini begitu. Tetapi kalau kita berbicara berhadapan dengan orang yang memang sudah melakukan kekerasan seksual dengan berbagai macam alibinya begitu ya, bisa dikatakan tadi yang sudah sempat kita bahas juga mengalami kelainan seksual. Ini menghadapinya seperti apa seharusnya Bu Sri? Saya pikir nanti pembuktian di pengadilan apa yang dilakukan oleh tersangka. Posisi dia adalah perbuatan ini adalah pemberatan. Nanti beliau yang bisa menjelaskan. Banyak sekali yang memberatkan satu sebagai dokter. Yang kedua, orang itu digagahi ketika orang tidak sadar dan tidak sadar dia yang buat. Aspek pemberatannya berkali-kali lipat. Nanti biar pakar pidana yang bisa menjelaskan sejauh mana itu. Baik, saya bergeser ke Dr. Danardi. Dok, ini informasi sementara ya yang kita dapatkan adalah somnofilia, itu sementara. Tentunya masih dalam pendalaman dari pihak kepolisian begitu ya, bahwa kalau sedikit saya cari tahu tadi sebagai orang yang awam dan bukan expert begitu ya, keterangan yang muncul adalah gangguan kejiwaan, kelainan seksual terhadap orang yang tidak berdaya, tidak dalam kondisi sadar. Sebenarnya seperti apa pengertiannya? Ya, jadi suatu naluri atau suatu orientasi, suatu dorongan seksual itu memang variasinya banyak. Salah satunya tadi bahwa apakah itu dengan mayat, apakah dengan orang tidak berdaya, tadi makanya istilah somnofilia tadi bahwa. Tapi kunci nomor satu adalah sebenarnya dorongan kehendak atau drive, di bagaimana seseorang itu mampu mengendalikan atau tidak. Bahkan seorang heteroseksual yang mungkin kalau orang bilang itu normal, tapi kalau juga tidak mampu mengendalikan diri, tetap jadi masalah. Artinya apa? Nomor satu di sini adalah kognitif. Kognitif itu bagaimana seseorang mengendalikan drive-nya, mengendalikan dorongan seksualnya, dan itu banyak sekali rambunya. Apakah itu rambu etika sebagai dokter, rambu moral, rambu agama, rambu budaya. Jadi artinya bahwa dia ini mempunyai suatu dorongan yang luar biasa dan tidak mampu mengendalikan. Artinya di sini bahwa dia sudah banyak sekali hal-hal yang dilanggar. Baik. Nah itu kalau seharusnya bahwa
seorang PPDS itu di awalnya itu adalah dilakukan suatu assessment, dilakukan suatu screening bagaimana kondisi kejiwaannya, sudah bisa terlihat. Meskipun barangkali dari awal seharusnya sudah bisa melihat. Kebetulan tadi pagi itu kami rapat dengan teman-teman di Unpad bahwa anestesi kebetulan tidak meminta bantuan di Departemen Psikiatri. Apakah memang tidak dilakukan tes kesehatan jiwa atau mungkin tes kesehatan di tempat lain? Tapi yang ingin saya sampaikan di sini bahwa oke lah, barangkali di awal bisa saja tidak terlihat. Tapi apa yang harus dilakukan oleh pendidikan? Bahwa PPDS itu setiap tahun harus dilakukan evaluasi. Karena bisa saja orang itu dinamis, bahwa tadinya dorongan itu tidak terlalu besar, tapi kemudian melihat ada kesempatan seperti itu, maka itu jadi membesar. Baik. Tapi prinsipnya bahwa evaluasi setiap tahun, dan kalau ada terlihat bahwa seseorang PPDS itu berlaku tingkah aneh, maka pendidikan harus melihatnya sebagai sesuatu yang harus dihentikan. Oke, baik. Tapi kalau melihat dari ruangan yang memang telah disiapkan, berbagai macam rencana begitu ya. Iya, nggak masuk akal. Tidak masuk akal, betul. Tapi kalau tadi dokter sempat mention bahwa ini sudah bisa diketahui sejak awal, tapi kenapa munculnya juga baru sekarang? Apakah memang kesempatan itu baru ada atau bagaimana, dok? Menganalisanya. Bisa saja. Jadi tadi saya katakan bahwa manusia itu sifatnya dinamis, manusia itu juga berkembang, bisa saja di awal tidak kelihatan, atau barangkali juga di awal kelihatan tapi tidak terlalu signifikan, makanya bisa diabaikan. Tapi bahwa unsur yang penting adalah bahwa monitoring dan evaluasi itu sangat penting, karena sangat mungkin orang itu menjadi berkembang yang tidak baik, seseorang itu menjadi berkembang ke arah sesuatu yang sangat merugikan. Nah ini kalau saya sendiri sebagai dokter merasa tertampar ini bahwa tindakan dia ini sangat merugikan, sangat membuat dokter ini jadi titik yang terendah nih seperti ini, bahwa orang tidak percaya lagi sama dokter, itu membangkitkannya lagi harus cukup panjang. Baik. Tentunya nanti kita akan dalami ya, termasuk tadi dokter sudah menyampaikan bahwa ini seharusnya sudah diketahui sejak awal dan seharusnya ada tes tersebut, tapi mungkin ada yang kemudian ini tidak berjalan dengan semestinya begitu. Nanti kita akan ke sana, tapi saya ke Bang Aristo terlebih dahulu. Bang, ini kita tidak bisa tentunya menjustifikasi perilaku dari pelaku, sekalipun dari kepolisian sendiri yang kemudian membuka bahwa pelaku ini mengalami adanya kelainan seksual begitu ya. Tapi Anda sendiri melihatnya ini nanti akan seperti apa? Berpengaruh tidak kepada proses hukum yang saat ini berlangsung? Jadi memang pasti susah untuk melakukan justifikasi perbuatan seperti itu ya. Satu-satunya alat justifikasi dalam tanda petik ya adalah mungkin plea for insanity atau tadi pasal 44 seperti Ibu Jenderal katakan, yaitu adanya ketidakmampuan mentalnya untuk memahami apa yang dia perbuat. Tapi kan ini sebaliknya, ini kan metodologis ya. Pertama dia dokter itu dulu, ya, artinya dia very educated. Yang kedua metodologis kan, dia sudah menyiapkan prosesnya, menyiapkan ruangannya, dia ada obat biusnya, dan dia lakukan bukan sekali dugaannya kan, korbannya bukan sekali. Artinya dan bertambah ya korbannya plea for insanity itu bahasa literaturnya ya. Sederhananya adalah dia mengaku gila gitu ya, sehingga dia tidak bisa dipertanggungjawabkan itu perbuatannya, itu ya sangat kecil ya, dan sangat tidak rasional. Karena yang terjadi adalah sebaliknya, dia in control dengan metodologi tertentu itu ya, dia melakukan satu perbuatan secara metodologis, itu artinya dia kan in control terhadap perbuatannya. Tadi kalau bahasa kedokteran dari Pak Dokter, dia mempunyai kemampuan kognitif ya, untuk membayangkan apa yang terjadi. Dia tahu gratifikasinya apa, apa yang dia lakukan itu apa ya, rewardnya yang akan dia dapat apa. Dia pasti sudah menghitung kan, risknya dia sudah menghitung. Makanya mungkin dia cari ruangan yang sepi. Dia sendiri, itu kan semua perhitungan. Itu menunjukkan bahwa dia memiliki kemampuan kognitif, kemampuan berpikir, dan dia in control terhadap pikirannya. Jadi kalau pertanyaannya justifikasi ya susah. Justifikasi itu susah ya. Yang mungkin ini kalau saya ditanya justifikasi itu kan artinya mungkin ini bagian pengacaranya nanti ya. Yang mungkin itu adalah tadi kelainan seksual itu. Artinya dia mempunyai faktor-faktor tertentu ya, dan itu misalnya diakui ya, dia memiliki bahasa
sederhananya bahasa literaturnya dia punya fetish tertentu tadi terhadap orang yang tidak berdaya dan urge-nya itu dia tidak bisa kontrol, di situ yang dia tidak bisa kontrol. Nah, itu artinya dia tidak gila, gilanya itu levelnya level sedikit lah. Gitu ya kira-kira Pak Dokter sederhananya ya. Level sedikit. Nah, itu mungkin, tapi itu paling hanya mengurangi nanti ya, mengurangi sedikit mungkin saja hukumannya. Itu kalau mau dicoba. Itu yang bukan kita harapkan ya. Ya, kita diharapkan. Tadi pertanyaan Kak Tiara ke saya kan justifikasinya betul, apa? Betul, ya. Jadi saya harus melihat dari sudut pandang advokatnya. Betul, karena gitu. ini yang sangat dikhawatirkan masyarakat begitu ya Bang ya. Masyarakat sangat khawatir dengan pernyataan beberapa waktu lalu pihak kepolisian menyebutkan bahwa ini ada kelainan seksual. Nah, apakah ini bisa dijadikan gampangannya semacam alasan lah agar memaafkan, gitu. Ya, agar memaafkan paling tidak mengubah, kalau kemarin saya bisa mengutip keterangan dari psikolog forensik begitu ya, mengubah hukuman tersebut ini menjadi rehabilitasi begitu Bang. Itu kan yang paling dikhawatirkan. Sudah tidak mungkin, karena tadi gini, pertama definisi kelainan seksual aja kita harus berdebat dulu apa itu. Dan yang paling penting dari skema perbuatannya dia ini in control loh. Dia in control total. Tadi yang saya katakan, ketika dia in control, dia tahu metodologinya bagaimana, dia sudah pasti tahu resikonya apa, tapi menurut dia pasti menimbang bahwa rewardnya itu lebih besar daripada resikonya. Ini menunjukkan dia punya mental capacity, mental capacity yang seseorang untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Dan on top of that, di atas itu, dia itu dokter. Dan dokter lagi spesialis lagi. Boleh nyambung ini. Silakan. Jadi jangan dilihat diagnosis gangguan jiwanya. Ya, kita singkirkan itu begitu Tapi kita melihat kapasitas mentalnya, kapasitas kognitifnya. Meskipun ada diagnosis kelainan seksual atau apa, tapi kalau kapasitas mentalnya, kognitifnya jalan, dihukum. Baik. Itu yang kemudian tentu kita harapkan sama-sama. Kita diskusi hukumannya apa, pasal apa gitu kan kira-kira. Larinya ke situ gitu ya Bang ya. Nah, tapi sebelumnya tentu ini menimbulkan pertanyaan juga. Sekarang korban sudah bertambah menjadi 3 orang. Begitu ya, ada 1, kemudian ini bertambah 2, jadi totalnya ada 3 orang. Nah, kemudian pelaku ini diketahui adalah mahasiswa semester 2, residen PPDS begitu ya. Ini adalah semester 2, apakah mungkin dengan pengetahuannya yang kalau kita sebut notabene masih baru begitu ya, masih pemula atau masih junior sebagai PPDS anestesi ini bisa melakukan sedemikian rupa. Nah, ini apakah juga ada indikasi pelaku lain begitu ya, yang kemudian ini bisa dicurigai atau mungkin digali lebih dalam oleh pihak kepolisian. Tentunya itu yang nanti akan kita cari tahu, pemirsa. Kita akan jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Sebelum kita lanjutkan dialog di Apa Kabar Indonesia Malam, saya akan mengajak Anda untuk memperbarui informasi terlebih dahulu dari Rumah Sakit Hasan Sadikin bersama dengan rekan kami Alvin yang sudah berada di sana. Selamat malam Alvin. Kalau data atau informasi terbaru dari posko pengaduan hingga malam hari ini, seperti apa saja yang kemudian ini sudah masuk ke pihak rumah sakit? Ya baik Tiara dan juga pemirsa, memang dalam kasus lanjutan seorang dokter berinisial PAP yang melakukan pemerkosaan dan juga kepada keluarga pasien yang berada di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, memang benar sekali untuk Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung memang membuka posko aduan untuk para korban dari dokter berinisial PAP jika merasa pernah dilakukan pemerkosaan ataupun dilecehkan oleh seorang dokter berinisial PAP. Memang untuk data sendiri dari Rumah Sakit Hasan Sadikin sendiri, untuk posko aduan sendiri baru saja ada pelaporan sekitar 2 orang lagi, dan 2 orang tersebut memang sudah mengaku sebagai korban di dalam kasus dokter PAP yang berada di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung ini. Memang untuk 2 korban tersebut memang dari pihak Polda Jawa Barat juga sudah membenarkan adanya tambahan korban yang saat ini menjadi
3 korban dalam kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh seorang dokter berinisial PAP, dan adapun memang kedua korban tambahan tersebut berusia 21 tahun dan juga 31 tahun, dan memang dari pihak Polda Jawa Barat sendiri juga mengakui untuk 2 korban tersebut memang mengadu kepada pihak rumah sakit, lalu nantinya pihak rumah sakit akan langsung memberikan informasi langsung kepada Polda Jawa Barat. Memang untuk posko sendiri di Rumah Sakit Hasan Sadikin memang tidak ada berbentuk seperti posko khusus, hanya saja yang merasa sebagai korban dalam kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh dokter berinisial PAP, bagi korban langsung bisa mendatangi Rumah Sakit Hasan Sadikin ini untuk nantinya langsung menuju ke meja informasi ataupun ke pihak rumah sakit, lalu nanti langsung memberikan aduan terhadap dokter berinisial PAP. Begitupun juga dari pihak Polda Jawa Barat juga membenarkan akan membuka aduan berupa langsung para korban bisa langsung mendatangi ke Polda Jawa Barat untuk langsung nantinya memberikan informasi lanjutan terkait polisi terkait dokter berinisial PAP tersebut. Dan memang untuk bagi korban lainnya silakan melapor, jangan takut untuk memberikan informasi terkait kasus dokter PAP ini. Sementara Tiara kembali ke studio. Alvin Saputra melaporkan langsung dari Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Terima kasih, selamat kembali bertugas. Saya akan langsung ke Bu Sri kembali ya. Bu Sri, kalau terakhir tadi pertanyaan saya begitu ya, sebelum kita tutup segmen sebelumnya. Ini kalau dinilai dan kita mencoba untuk mengenal siapa sebenarnya pelaku, yang tadi kita ketahui bahwa masih baru, masih semester 2, kemudian juga ditemukan bukti-bukti alat kontrasepsi, begitu ya informasinya. Ini mungkin tidak sih kalau itu dilakukan lebih dari satu pelaku sebenarnya? Lebih dari satu pelaku nanti akan terjawab melalui forensik. Ya, kalau benar lebih dari satu pelaku berarti sperma juga identifikasinya ada 2. Oke. Ya. Walaupun mungkin sudah ada yang kering dan sebagainya, pasti akan berbeda. Apalagi kepolisian sudah mengatakan mengumpulkan sejumlah barang bukti, baik dan sudah dikeringkan. Kalaupun toh ditemukan sudah kering di lantai, umpamanya, apakah ini cairan sperma, tetap diambil. Diambil, diswab, diambil, lalu nanti itu terbungkus sendiri-sendiri. Jadi apakah lebih dari satu pelaku? Wah, luar biasa ini. Anda sendiri membacanya seperti apa, Bu Sri? Kalau saya belum sampai ke sana, tapi saya memastikan akan terungkap. Ya, apakah lebih dari satu pelaku dilakukan secara bersama-sama atau orang yang sama dilakukan berbeda terhadap korban yang berbeda. Jadi bisa pelaku lebih dari satu terhadap satu korban, atau pelaku berbeda terhadap korban yang berbeda. Ya, jadi itu nanti semuanya akan terungkap karena kita akan melakukan pendekatan investigasinya secara ilmiah, scientific investigation. Nah, tidak usah khawatir, kalaupun toh nanti dilakukan kelainan seksual apa segala tadi yang kita bicarakan, itu tidak akan pernah menjadi alasan pemaaf. Di dalam hukum pidana, di dalam hukum pidana itu ada alasan pemaaf. Alasan pemaaf itu apabila orang tersebut tadi out control, ini in control. Karena bisa menyiapkan itu semua. Direncanakannya secara apik. Manipulatifnya itu terencana dengan baik. Rapi sekali. Justru itu akan menjadi alasan memberatkan. Alasan yang memberatkan profesi dia dengan sebagai dokter. Terus dia bilang, terdorong drive-nya adalah ketika lihat orang tidak berdaya. Dia menciptakan orang tidak berdaya untuk merangsang dia. Berarti kan dia yang mengkondisikan pernyataan yang nggak masuk akal. Nanti kita lihat, bahkan saya ngajak nih TV One, saya mewakili perempuan juga. Kekhawatiran kami sebagai seorang ibu pastinya ada seperti ini. Ternyata terbukti. Kita pikir di luar sana yang empatinya tidak ditumbuhkan, apakah pola asuh, ini benar-benar kecerdasan emosionalnya yang nggak ada. Maka, nah, kembali lagi ke dokter, maka ini menjadi sarana evaluasi menyeluruh. Pada saat screening ketika dia mau masuk, mulai dari dokter deh, jangan tunggu PPDS, jangan spesialis, mulai dari awal deh. Profesi-profesi tempat kita menumpukan harapan,
guru, spiritualis, dokter, ini kan orang yang begitu didiagnosis ini, oh ya wes dok, pasrah bongkok kata orang Jawa itu. Sangat dipercaya. Iya, sangat dipercaya tanpa ada kecurigaan. Lalu terjadi seperti ini, akhirnya yang tadi tidak berpikir, jangan-jangan menimbulkan lagi peluang penyakit baru. Gitu. Jadi penuh dengan ketakutan, penuh kekhawatiran begitu ya. Tapi publik jangan cemas. Ya. Mari kita sama-sama kawal kasus ini sampai ke pengadilan. Bila perlu karena ini kasus seksual biasanya ditutup. Tertutup. Tapi ditutupnya terhadap korban kalau bisa kita minta. Ya. Terhadap korban ya ditutup, tetapi terhadap pelaku kalau bisa tetap dibuka. Itu kita berbicara mengenai pelaku begitu ya. Tapi kalau kita berbicara mengenai korban, ada tidak kemungkinan bahwa korban ternyata lebih dari 3 begitu ya. Mengingat tadi kan Bu Sri sudah mengatakan ini susah sekali, minim bukti, minim saksi. Kalau yang satu saja ini kebetulan memang baru saja terjadi. Bagaimana dengan yang 2 atau mungkin jangan sampai ya korban-korban lain yang bisa saja. Ini bisa korban berani melapor mesti ada rasa yang saat itu apa iya sih nggak mungkin nah, nanti polisi akan mengungkap itu secara dalam. Artinya ketika korban tidak speak up ataupun juga melapor begitu ya, itu akan susah sekali untuk dibuktikan. Melapor saja susah, apalagi kalau tidak melapor. Perkosaan memang bukan tindak pidana aduan. Kalau tertangkap tangan, kalau ketahuan. Tapi pemerkosaan kan acap kali terjadi di ruang-ruang yang tidak terbuka. Sehingga sulit diketahui atau ditangkap langsung oleh orang lain. Baik. Nah, tapi kalau terjadi di ruang, ini boleh dibilang karena ruangnya itu sepi, ini ruang privat. Kondisi bisa dinyatakan ruang privat itu. Karena bukan orang sembarangan datang ke situ. Baik, gitu. bisa dikatakan walaupun berarti fungsinya sebenarnya fungsi publik, kan belum difungsikan. Betul. Tapi dalam kondisi kejadian itu ini ruang privat. Nah, tapi beruntungnya barang buktinya cukup lengkap. Kalau dari barang bukti yang lengkap nanti ada 2-3 orang bisa terdetek. Jadi nggak usah khawatir dan saya berharap karena ini juga menyangkut reputasi rumah sakit, sebaiknya cepat diumumkan hasilnya. Apakah 2 atau 3 sehingga clear gitu dari awal sehingga rasa ketakutan, kecemasan publik, orang-orang yang ada di rumah sakit itu juga terselamatkan lebih awal. Baik. Dokter Danardi, ini kalau saya lihat ini begitu berani ya pelaku ini secara leluasa begitu, kalaupun ia menyadari bahwa betul ada semacam kelainan seksual begitu yang ia idap begitu, tapi dia melakukan tuh betul-betul di tempat ia bekerja, bisa dikatakan ruang publik sekalipun belum 100% berfungsi begitu ya dan cukup terencana. Kenapa ada dorongan itu, Dok? Ya sangat mungkin tadi kan bahwa justru dengan kepandaiannya, justru dengan inteligensinya itu malah menciptakan peluang, menciptakan bahwa dia melakukan di tempat itu menjadi aman. Itu tadi bahwa ini kognitifnya justru malah berfungsi dengan baik. Artinya bahwa mau buat kelainan jiwa, penyimpangan seksual, bahwa itu menjadi tidak bermakna dari suatu tindakan bahwa dia melakukan tindakan dengan sadar. Itu yang tadi bahwa apakah Bu Sri atau Pak Aris tadi bahwa ini layak untuk dihukum. Gitu. Oke. Tapi tadi saya ingin menggarisbawahi ini bahwa oke lah bahwa sekolah kedokteran itu kan banyak ya. Bahwa kalau kemudian ini terjadi di salah satu tempat, katakanlah di Unpad, jangan kemudian ini menggeneralisir. Saya ini mantan staf pengajar. Saya 2 kali 2 periode menjadi ketua tim bimbingan konseling, baik itu untuk dokter umum atau juga PPDS. Artinya bahwa di institusi kami dulu bahwa itu membentuk suatu bimbingan konseling itu apakah itu mau masuk ke dokter umum, apakah mau jadi dokter spesialis, itu melalui suatu screening, melalui suatu tes yang cukup banyak tesnya. Dan kemudian kami melakukan evaluasi, kami melakukan monitoring secara reguler. Dan saya sangat sering dulu men-DO mahasiswa itu sangat sering ketika ketemu bahwa apakah penyimpangan atau pelanggaran tidak disiplin, bahwa jangan kasus ini menjadi semua dokter di Indonesia ini jadi buruk. Jadi tersangka dalam tanda sosial gitu ya. Ini dilihat bahwa ini sebagai salah satu kasus saja. Satu kasus manusia ini. Baik.
Saya ke Bang Risto. Bang Risto berarti sudah fix, sudah disimpulkan bahwa betul ini semua terencana, sudah dengan penuh kesadaran begitu ya, itu polisi sudah bisa semacam menyimpulkan seperti itu, Bang? Dari kalau Anda informasi lihat, yang sekarang sih ada indikasi kuat begitu ya, tapi kan saya tidak bisa menyimpulkan. Betul, yang menyimpulkan nanti mulai dari polisi, jaksa dan hakim. Dari pandangan Anda? Iya, dari pandangan saya indikasi kuat kan mengarah seperti itu. Tadi yang saya bilang ada metodologis, ada perencanaan, dan perencanaan itu bukti bahwa dia in control. Artinya tadi yang Ibu Sri katakan dasar pemaafnya bahwa dia itu nggak punya kapasitas mental itu ya otomatis gugur. Ya iya gugur lah, susah lah itu untuk menjadi alat justifikasi. Kalau itu sih sekarang apalagi kita publik udah berdiskusi seperti ini, tekanan juga sudah besar, wah ini sudah pasti ya hukumannya sih bukan sudah pasti, saya ralat. Jadi kemungkinan sangat besar ini pasti berujung hukuman pidana. Nah, kemudian kan pertanyaan berikutnya nanti kira-kira berapa sih hukuman pidananya kan? Ancaman-ancaman itu. Pasalnya apa sih? Ancamannya apa sih? Karena ini nanti yang menimbulkan gejolak juga. Kalau Anda melihatnya kurang, seperti apa berarti, Bang? Ada yang marah. Kalau kebanyakan ada juga mungkin yang marah. Gitu. Anda melihatnya kalau berdasarkan dengan hukum pidana sendiri, ada yang opsi, bisa ada beberapa opsi ya. Tapi hukumannya mirip-mirip sebenarnya. Dan ada restriksi nih yang menarik di hukuman di KUHP kita yang lama ini, nanti mau dirubah nih. Kita ini kalau hukuman penjara itu nggak boleh lebih dari 20 tahun. Nggak boleh lebih. Pasal 67 KUHP, tapi di KUHP baru yang berlaku tahun depan itu bisa sampai 30-40 tahun. Berbeda kayak di Amerika bisa orang dihukum 100 tahun pun bisa. Kalau kita itu menganut yang namanya pemberatan, diabsorpsi. Apa maksudnya? Jadi gini, opsi dalam peristiwa ini ada dua, pakai KUHP yang agak jadul ya, KUHP itu jadul, tahun 46, itu pasal 285 tentang pemerkosaan. Ya, itu sederhana. Ancamannya berapa? Maksimal 12 tahun. Nah, tahun 2022 ada lagi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Ada juga pemerkosaan dengan pemberatan. Tapi sama dia 12 tahun. Ya, dia 12 tahun pemberatannya ada, pemberatannya itu di Undang-Undang TPKS, kalau dia tenaga medis ada tuh spesifik. Ditambah sepertiga. Artinya sepertiga dari 12, 4. Jadi maksimal itu 16 tahun yang bisa dilakukan. Walaupun menurut saya perhitungan ini sebenarnya mestinya dikoreksi. Gini, kenapa ini mesti dikoreksi? Karena dia ini melakukan tindakan itu terhadap orang yang berbeda-beda. Dengan sistem absorpsi seperti itu seakan-akan menyamakan tubuhnya A dengan tubuhnya B dengan tubuhnya C itu sama. Ngerti nggak maksud saya? Padahal ini kan perbuatannya berbeda. Dia melanggar dia melakukan pelecehan seksual terhadap tubuh A, nilainya berbeda dengan pelecehan seksual terhadap tubuh B. Jadi korban ini dijadikan numerikal aja sebenarnya di dalam sistem yang sekarang. Nah, kalau pertanyaannya kalau gitu berapa hukumannya maksimal? Maksimal tuh 16 tahun kalau kita lihat itu sudah paling maksimal dengan logika sekarang ya. 16 tahun tambah denda maksimal 300 juta. Itu kira-kira yang bisa maksimal. Nah, akankah maksimal? Nah, ini menarik nih pertanyaannya. Kalau saya bilang nggak akan maksimal. Kenapa? Saya melihat statistik putusan-putusan pidana yang sebelumnya. Kalau pernah dengan kasus serupa begitu ya? Bahkan lebih dalam tanda petik lebih keji lagi. Misalnya soal pemerkosaan anak di bawah umur 9 tahun 10 tahun. Itu tahun 2016 kemarin di daerah saya lupa ya, di daerah Jawa itu cuma 12 tahun. Yang pada waktu itu tapi ada tambahannya kebiri kimiawi itu. Kalau ingat tuh sempat heboh. Itu belasan tahun. Belum pernah ada yang menyentuh 20 tahun. Padahal pemerkosaan anak di bawah umur itu bisa sampai 20 tahun. Nah, tapi itu aja tidak dilakukan gitu loh. Ini prediksi saya ya. Dari jumlahnya ini juga dipertimbangkan atau seperti apa? Jumlahnya gini, hakim pasti mempertimbangkan jumlahnya, pasti, karena itu jadi dasar pemberat kan, alasan pemberat. Karena hakim kita itu dia memutuskan berdasarkan keyakinan. Jadi saya selalu bilang alat bukti yang paling tinggi itu derajatnya apa sih? Keyakinan hakim menurut saya dalam tanda petik ya. Alat bukti karena mau alat buktinya 100, hakimnya nggak yakin, nggak akan dihukum. Nah, tapi persoalannya keyakinan hakim ini direstriksi oleh sistem yang mengunci untuk menghukum hanya untuk 20 tahun maksimal. Jadi 20 tahun hukuman terberat di Republik ini 20 tahun atau mati.
Nah, hukuman mati nggak ada, di dalam pemerkosaan nggak ada. Jadi intinya cuma 20 tahun. Lalu kita lihat undang-undang, oh ternyata undang-undang kalau pakai pasal pemerkosaan itu ya 12 tahun tambah 1/3 tambah 4 ya sama dengan 16 tahun dan denda. Bisa nggak dikebiri? Ada pertanyaan ke saya juga. Bisa nggak dikebiri? Nggak bisa dikebiri. Kalau yang bisa dikebiri itu ketika kejahatan seksual terhadap anak melalui Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi nggak bisa. Jadi itu maksimalnya. 16 tahun tambah 300 juta. Lalu pertanyaannya, kira-kira di kasus ini berapa? Kalau saya lihat komparasi dengan statistik putusan-putusan sebelumnya yang tidak sampai maksimal, maka saya pikir ini tidak sampai maksimal. Tapi kalau saya boleh menebak-nebak, ya tetap dalam range belasan lah menurut saya. Sekalipun tidak menyentuh 16 tahun itu tadi ya, Bang Aris ya. Menyentuh 16 tahun. Nanti tergantung pembelaannya. Ini kan belum sampai ke pengadilan. Siapa tahu ada pembelaan yang luar biasa, siapa tahu. Baik, tentu ya kita berkaca pada kasus ini tidak membenarkan apa yang dilakukan oleh pelaku begitu, tapi satu yang muncul ini ancaman berkaitan dengan kelainan seksual dan juga kekerasan dan lain sebagainya. Ini apa sebenarnya pemicunya begitu ya dokter ya? Jadi kalau kita melihat apakah ada faktor trauma sebelumnya, karena memang banyak ternyata orang-orang di sekitar kita tapi tidak bisa dideteksi betul apa yang kemudian diidap. Ini juga yang menjadi PR karena juga berimbasnya kepada instansi, kepada orang-orang yang ada di dekat kita begitu ya. Mungkin nanti bisa dianalisa juga, dokter. Usai jeda kami akan kembali untuk Anda. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia mengutuk keras kasus pemerkosaan yang dilakukan dokter PPDS kepada 3 korbannya di RSHS Bandung. Ya. Yang kedua pengawasan, Mbak. Setahu saya di rumah sakit itu ada pengawasan, ada SOP. Kapan kami mau meriksa, kapan kami ngambil obat, itu didata betul karena ada akreditasi. Nah itu apakah karena ini rumah sakit milik Kementerian Kesehatan, tentunya mereka punya kewenangan menjelaskan. Kalau di rumah sakit seluruh Indonesia itu harusnya ada SOP-nya. Ngambil obat satu pun itu harus tercatat. Untuk apa? Meriksa pasien pun harus ada SOP-nya. Ditemani keluarga, ditemani sejawat atau perawat. Saya tidak tahu kasus yang di mana? Di Bandung itu seperti apa saya nggak tahu. Artinya bisa dikatakan ini melanggar SOP dong, dokter, atau gimana? Ya saya tidak tahu apakah ada SOP-nya ataukah pelanggaran SOP. Itu yang tahu adalah rumah sakit. Mengenai kriminal ini ya ID sangat mengutuk ya. Terus terang menampar kami ya. Seharusnya kami itu kan mohon maaf ya, profesi tanpa merendahkan profesi lain ya, profesi yang mengedepankan etika. Sumpah dokter sudah sebegitunya. Kemudian masuk koas saja sudah disumpah juga. Kemudian dalam menjalankan itu selalu tim. Kami itu selalu tim, dokter, perawat, dan yang lain-lain. Nah itu kami sangat tertampan, makanya kami sangat mengutuk dan kalau perlu secara kriminal ya harus ditegakkan hukum. Kami di ID sudah melakukan proses, tapi kan kami menunggu hasil penyelidikan dan penyidikan. Tapi prinsip ID tidak mentolerir dan mengutuklah hal tersebut karena melakukan perbuatan yang tidak senonoh di dalam rumah sakit. Itu yang sangat Ya, saya akan kembali ke Dokter Danardi ya. Dok, ini bisa jadi ada di sekitar kita begitu ya, dan juga cukup menjadi perhatian seharusnya untuk instansi-instansi. Bagaimana kelainan-kelainan ini sebenarnya bisa terjadi di balik seseorang begitu? Apakah pure gara-gara trauma saja atau bagaimana sebenarnya? Memang bisa saja bahwa diawali dengan adanya trauma, tetapi bahwa jangan melihat bahwa setiap trauma, apakah itu trauma seksual, kemudian akan berdampak pada seseorang. Karena pada dasarnya kepribadian seseorang atau seseorang itu memiliki suatu aparatus mental, memiliki suatu mekanisme pengendalian diri, mekanisme penyeimbang. Artinya bahwa ada self healing seseorang itu, bahwa ketika seseorang itu ada trauma, itu self healing itu bekerja, bahwa
bisa kemudian menyeimbangkan lagi, menyeimbangkan kembali. Nah, kalau barangkali kemudian itu trauma itu mungkin relatif berat atau juga mungkin seseorang itu tidak mampu untuk menyeimbangkan kembali, itu seharusnya dalam suatu tes psikometri bisa terlihat. Nah, makanya tadi bahwa kalau kita ini akan merekrut calon dokter atau calon dokter spesialis, atau juga kebetulan saya itu di TNI AU, bahwa itu juga bisa melihat bahwa dari awal dengan tes psikometri itu untuk men-screening, untuk kemudian mewawancarai lebih dalam. Bahwa dengan melihat ada skala yang meninggi, skala yang abnormal, itu kita harus wawancara ke dalam, bahkan juga kita melakukan mencari informasi 360 derajat, bahwa ini si X ini sehari-hari bagaimana, tanya kepada ada perawat di sana, ada cleaning service di sana, atasannya, ya artinya bahwa ketika kita sudah muncul sesuatu, ada tanda-tanda yang tidak baik, itu harus terus dikejar. Artinya bahwa kalau tadi bahwa ini memang mau jadi dokter, mau jadi pilot, jadi tentara, itu nggak main-main, itu profesi yang bisa membahayakan. Artinya bahwa bisa saja trauma, tetapi bahwa kalau memang itu seseorang itu tidak mampu menyeimbangkan, untuk tes tertentu kita kejar. Baik, tapi kalau kita spesifik berbicara mengenai somnofilia, dokter, ini munculnya tuh secara tiba-tiba atau seperti apa sebenarnya? Karena kan kalau kita lihat apa yang dilakukan pelaku ini justru tidak menggambarkan bahwa itu tiba-tiba begitu. Ia bahkan bisa memilih siapa korbannya nampaknya. Betul, kalau kita berbicara di orientasi seksual, itu memang betul tidak tiba-tiba. Itu biasanya perjalanan panjang, mungkin sejak remaja, memang sudah mempunyai orientasi seksual tertentu. Tapi jangan dilihat bahwa itu tadi, bahwa itu sebagai suatu kelainan dan tidak bisa mengontrol, bahwa pada dasarnya orang itu dibekali bahwa ada ego, ada superego, itu ada, meskipun ada suatu dorongan, itu bahwa seseorang harus mampu mengendalikan diri untuk sehat, untuk bisa berkumpul dengan orang-orang lain. Artinya bahwa tidak mungkin seseorang itu hanya mengembangkan kemauannya saja. Dia harus mampu bahwa ini baik nggak ya, ini merugikan orang nggak ya, ini mencelakakan saya nggak ya, mencelakakan orang lain nggak ya. Artinya bahwa seseorang itu pasti dalam suatu keseimbangan. Artinya tidak mungkin bahwa tadi bahwa mungkin orientasi seksual bahwa yang tidak biasa tadi, apakah mau somnofilia, nekrofilia, itu kalau seseorang berkembang dalam kondisi sehat itu mampu mengendalikan. Seharusnya mampu. Seharusnya mampu mengendalikan. Oke. Kalau kita berbicara lagi, tapi kalau spesifik mengenai somnofilia ini artinya dok, kalau kita lihat kasus ini kan bisa memilih begitu ya, dia bisa tahu kenapa dia harus membius si A misalnya, dan seperti yang tadi sudah dikatakan ini cukup terencana. Apa iya kalau memang disebut kelainan seksual ini seperti ini? Itu tadi bahwa mungkin benar bahwa ada kelainan orientasi seksual. Tapi bukan berarti bahwa dia tidak mampu mengendalikan diri. Kembali lagi ke pengadilan diri berarti ya? Bahwa dia mampu merencanakan, mampu membuat secara rapi, terorganisasi. Artinya kognitifnya bekerja dengan baik. Seharusnya orang yang punya kognitif baik itu mampu mengendalikan diri. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Mana yang merugikan, mana yang menguntungkan. Oke, saya ke Bu Sri. Bu Sri, ini banyak sorotan ya sebenarnya dari publik terhadap pihak kepolisian begitu. Kenapa polisi ini penting menyampaikan bahwa pelaku ini mengidap kelainan seksual? Apa yang setidaknya menjadi pertimbangan begitu? Karena yang mengutamakan ini ada personal, mungkin dia yang lebih tahu ya. Barangkali saat itu ada pertanyaan. Saat itu ada pertanyaan. Polisi tidak berpikir bahwa masyarakat menduga bahwa ini akan menjadi alasan yang meringankan. Tetapi di dalam dunia kepolisian, apapun itu dilakukan bukan untuk mencari meringankan. Ya, jadi mencari motif apa yang mendorong dia. Lalu dia mungkin mengemukakan itu boleh-boleh saja. Tapi sebenarnya tidak ada urgensinya ya untuk menyampaikan latar belakang pelaku ini. Mungkin ada pertanyaan kala itu. Mungkin ada kala itu. Apakah sengaja direncanakan itu? Karena memang gini, pemahaman kepolisian dengan pemahaman publik itu beda. Ya, ini mungkin yang barangkali untuk teman-teman saya di luar sana juga menjadi perlu juga nih paham. Begitu bilang ada kelainan, wah jangan-jangan nanti dia bisa bebas, jangan-jangan nanti dia bisa cukup dengan direhabilitasi. Oh tidak. Ini makanya beliau bilang psikologi forensik. Jangan-jangan, mohon maaf nih, sekali lagi mohon maaf.
Jangan-jangan si pelaku ini mengambil jurusan itu untuk melancarkan orientasi atau imajinasi seksualnya dia. Bisa jadi. Nah, ini nanti akan dibuktikan oleh ahli. Sejak kapan dia mulai meminati bidang itu? Kenapa mesti bidang itu? Mungkin bisa dilihat dari nilai-nilai. Kenapa kamu tidak ambil yang lebih firm gitu ya nilainya? Bidang ini kenapa kamu tidak ambil? Apa alasannya? Dari situ nanti, ya itu namanya psikologi forensik, itu akan melakukan tracing mundur jauh ke belakang. Ya, jadi saya yakin, tapi adapun teman-teman saya menyampaikan itu tidak punya motif dalam arti, ya boleh dibilang kalau ada yang bertanya urgensinya menyampaikan itu, barangkali saat itu ada pertanyaan, kok mau sih, kok kenapa mesti harus dibius dulu sih, gitu barangkali kenapa sih tidak dirayu saja, kenapa, oh dijawablah, barangkali kita tidak tahu konteksnya, kan saat itu pas press release kan. Betul. Jadi itu satu, yang kedua memang ada perbedaan pengetahuan antara publik dengan kepolisian. Kepolisian itu bukan alasan yang meringankan, bukan alasan pemaaf kalau dalam bahasa pidana, tapi justru itu akan memberatkan. Sudahlah dokter, dilaksanakannya secara rapi itu, manipulasinya itu. Nggak sampai ya norma yang dilanggar tuh kok ekstrim sekali. Ekstrim sekali. Jadi ini yang melukai, bukan hanya melukai semua perempuan di sana, melukai juga ibu-ibu yang punya anak dokter. Baik, saya ke pastinya. Saya ke Bang Aris. Bang Aris, ini kita kesampingkan masalah pelaku ini memiliki kelainan seksual begitu ya. Tapi celah-celah tersebut ini untuk kemudian ini meringankan hukuman dan juga menjadikan itu sebagai rehabilitasi. Ini kan tentunya ada, nah menghindari itu seperti apa, termasuk juga tadi kita dengar bahwa 2 saksi lainnya dan juga 2 korban dan juga jangan sampai ada korban-korban lainnya. Ini kan susah untuk pembuktiannya bahwa itu benar adanya begitu. Ini yang pertama soal kelainan seksual tadi ya, apakah bisa menjadi justifikasi. Jadi memang too early to call ya, too early to call. Buat polisi juga mendefinisikan seseorang kelainan seksual itu perdebatan yang sangat panjang. Betul. Dan memang saya menyayangkan juga kenapa itu harus keluar. Karena kita bisa berdebat ya. Artinya dia mendefinisikan ada yang normal, ada yang tidak normal. Itu perdebatan yang sangat panjang dalam literatur kedokteran. Itu sangat panjang. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau nanti ini di pengadilan gitu ya, ini kan berarti ada 2 argumen. Jadi argumen pertama adalah argumen kontrol diri tadi. Ya. Apakah dia punya mental capacity untuk mengontrol, atau sexual urge-nya ini overriding mental capacity-nya. Itu kan perdebatannya. Cuma kalau lihat dari indikasi sekarang ya, dia bisa sistematis begitu, rasanya argumentasi ini tidak akan cukup kuat. Dan bagaimana mensupport argumentasi ini, itu kan perlu pemeriksaan, ya perlu ahli, dan nggak bisa cuman ditulis aja, diketik aja terus kemudian dipercaya. Itu ya yang kedua. Yang ketiga tadi soal bukti ya. Jadi kalau tadi Ibu Sri mengatakan kadang-kadang pemerkosaan tuh alat buktinya susah. Betul, makanya ada Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tahun 2022, keterangan korban pun bisa dijadikan, saksi adalah saksi, bisa dijadikan dasar untuk menghukum. Kalau itu ada konteksnya didukung dengan yang namanya circumstantial evidence atau bukti yang tidak langsung. Rasanya di sini bukti tidak akan menjadi soal, ya. Apalagi sudah ada framework atau kerangka hukum yang baru. Jadi bertumpu pada pengakuan dari korban itu sendiri. Sementara itu starting point, makanya dibuka posko kan tadi. Itu starting pointnya, dan pengakuan dari korban ini dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual itu dieskalasi menjadi salah satu bukti yang paling utama, yang paling krusial. Kalau dulu enggak. Dalam KUHP enggak, kadang-kadang mohon maaf nih, apalagi sebelum ada perempuan dan anak di polisi, itu judgmental, jangan-jangan bohong nih, apa ini motifnya. Perempuan tuh suka dicurigai loh. Betul. Suka dicurigai loh. Makanya banyak kan akhirnya panduan-panduan penyidikan melibatkan perempuan dan anak, karena suka dicurigai. Itu perjalanan panjang, makanya ada lahir Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Di sini bukti bukan menjadi persoalan sih buat saya. Oke, sedikit saya bergeser terakhir mungkin ke Dr. Dadari. Concern sekali tentunya kita terhadap korban, kondisinya begitu. Apa yang harus dilakukan terhadap korban secara psikis, Dok? Untuk kemudian ya secara total menyembuhkan mereka secara psikis dari traumanya itu. Ya tentu nomor 1 diajak bicara. Kemudian dilakukan pendekatan bahwa ada sesuatu yang terjadi
di luar kendali dia. Artinya bahwa mau tidak mau dia siap menerima kondisi hal itu. Dan kemudian kita mengajak bahwa masih ada sisi yang untung tidak begini, untung tidak begitu, untung tidak ada cedera, untung tidak hamil, bahwa artinya kita mengajak dia untuk tidak fokus pada perkosaannya saja, tapi bahwa dampaknya apa sih? Oh, dampaknya masih banyak untungnya kok. Artinya itu menyembuhkan itu jangan melihat di sisi negatifnya saja, tapi bahwa yang positif masih banyak kok. Jadi dia masih usia 21, masih jauh untuk melangkah ke depan. Artinya dia terbuka untuk menyehatkan dirinya. Itu yang kita harapkan untuk dilakukan oleh orang-orang terdekat tentunya ya. Kami siap untuk mengawal korban ini. Rumah sakit melakukan pendampingan. Baik. Bekerja sama untuk memulihkan korban setidaknya yang menjadi termasuk unit konsultan PPA juga, psikolog Polri juga. Psikolog Polri. Baik, bergotong royong, bekerja sama untuk kemudian ini meringankan beban korban juga tentunya memulihkan kondisi korban, kepercayaan diri korban, luka-luka batin korban. Baik, Bu Sri, terima kasih banyak atas waktu dan juga penjelasannya. Dr. Danadi, terima kasih. Bang Aris, terima kasih. Kita harapkan ini kasus terakhir ya tentunya, dan juga mendapatkan penanganan yang serius tentunya berkaitan dengan hal ini. Terima kasih sekali lagi untuk waktunya. Sama-sama. Dan pemirsa, apa kabar Indonesia Malam masih akan kembali sesaat lagi pemirsa untuk Anda. Pemirsa, Kementerian Luar Negeri menegaskan rencana Presiden Prabowo Subianto mengevakuasi 1.000 warga Gaza ke Indonesia atas dasar kemanusiaan. Sementara Kementerian Pertahanan terus mempersiapkan diri jika rencana evakuasi warga Gaza ke Indonesia terwujud. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus mematangkan rencana untuk mengevakuasi 1.000 warga Gaza ke Indonesia. Mereka yaitu para korban luka, anak-anak yatim piatu, serta warga Gaza yang mengalami trauma perang. Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan upaya evakuasi bukanlah relokasi atau pemindahan warga dari jalur Gaza Palestina. Rencana evakuasi dilakukan sementara dan masih menunggu hasil konsultasi dengan negara sahabat. Semuanya harus setuju. Sekali lagi, tidak dalam frame yang untuk merelokasi warga Gaza secara permanen, tetapi merupakan bentuk dari kepedulian kita untuk saudara kita yang anak-anak, yatim piatu yang ada di sana. Kita bicara dengan semua pihak, langkah-langkah apa yang mungkin harus dilakukan, sebaiknya dilakukan. Yang namanya konsultasi kan kita masih mencari alternatif apakah mereka oke atau tidak. Sementara Kementerian Pertahanan mempersiapkan diri atas rencana evakuasi 1.000 warga Gaza ke Indonesia. Persiapan meliputi pengerahan infrastruktur kesehatan, pendidikan, hingga pendukung kelancaran evakuasi. Kita mengacu kepada kebijakan yang lalu, mungkin teman-teman media tak monitor ya, pada saat beberapa waktu yang lalu itu ada mahasiswa dari Palestina yang memang sudah melaksanakan studi di Unhan, sudah ada 2 angkatan, mereka langsung berangkat dari sana, kemudian diterima melaksanakan adaptasi dan mengikuti perkuliahan. Nah tentunya kita mengikuti arahan dari Bapak Presiden, apabila nanti memang ada petunjuk resmi untuk mendukung proses evakuasi, termasuk juga pada saat sampai di Indonesia, Kemhan dan TNI tentunya siap karena kita punya infrastrukturnya, baik itu rumah sakit, fasilitas kesehatan. Presiden Prabowo melakukan lawatan ke 5 negara selama sepekan, yaitu Turki, Uni Emirat Arab, Mesir, dan Yordania. Presiden berkonsultasi soal rencana evakuasi 1.000 warga Gaza ke Indonesia. Menurut Presiden, evakuasi yang bersifat sementara bisa dilakukan jika semua pihak memberikan persetujuan. Tim TV One mengabarkan. Rencana pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengevakuasi 1.000 warga sipil Gaza ke Indonesia menjadi sorotan. Pakar hukum internasional mengingatkan agar langkah tersebut sesuai dengan kapasitas Indonesia, serta perlunya jaminan warga Gaza untuk kembali ke Palestina. Jumlahnya, ya,
Dan kita juga tentu harus tahu ya daya tampung kita berapa besar untuk menerima katakanlah rakyat Palestina yang harus dirawat di Indonesia, dan berapa anggaran yang dibutuhkan. Ya, jangan sampai anggaran ini mengganggu program-program yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Dan kita ingin bahwa negara-negara lain, negara-negara Islam utamanya, yang punya solidaritas terhadap Palestina juga melakukan hal yang sama. Kita harus mendapatkan jaminan bahwa mereka akan kembali ke tanah Palestina, ke Gaza. Kalau tidak ada jaminan, jangan sekali-kali. Karena kita tidak mau justru berkolaborasi dengan Amerika Serikat untuk membantu Israel mengosongkan Gaza. Itu yang tidak. Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia atau MUI tegas menolak rencana Presiden Prabowo Subianto untuk mengevakuasi korban luka Gaza ke Indonesia. MUI menilai rencana tersebut mewujudkan tujuan relokasi yang diajukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Jika warga Gaza dievakuasi, Israel disebut bisa lebih leluasa menduduki dan menguasai tanah Palestina. Ada pemerintah atau kepala negara yang menginginkan untuk menarik keluar dari Gaza, rakyat Gaza, apakah untuk kepentingan pengobatan dan lain-lain, maka tentu saja pemerintah Israel akan sangat senang gitu ya. Dikarenakan apa? Dikarenakan memang mereka sudah punya rencana untuk mengusir warga Gaza keluar dari Gaza gitu kan. Nah, tetapi Pak Prabowo kan menyatakan bahwa keberadaan mereka di Indonesia, di tanah air itu hanya bersifat sementara, ya kan? Sampai keadaan mereka pulih dan keadaan di Gaza akan kembali normal gitu ya. So pertanyaan saya adalah kapankah akan pulih dan kapankah di Gaza itu akan normal gitu kan? Informasi lainnya untuk Anda pemirsa, program pemutihan denda pajak kendaraan yang digelar pemerintah membuat sejumlah samsat di daerah diserbu warga. Dengan program penghapusan denda pajak kendaraan, masyarakat cukup membayar 1 tahun dan tidak perlu lagi membayar tunggakan denda yang sudah lewat. Program keringanan dan penghapusan denda pajak kendaraan mulai 10 April hingga 30 Juni 2025 disambut antusias warga. Hal ini terlihat di sejumlah kantor samsat di wilayah Tangerang, salah satunya Samsat Kelapa II. Sejak hari pertama pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan, antrean kendaraan terlihat mengular panjang. Bahkan sebelum loket pelayanan dibuka, warga sudah mengantri. Pihak Samsat Kelapa II berencana akan membuka loket tambahan jika esok hari masyarakat masih membludak. Antusias masyarakat yang mengikuti program pemutihan pajak kendaraan bermotor juga terjadi di kantor Samsat Serpong, Tangerang. Pemprov Banten mengeluarkan kebijakan pemutihan pajak kendaraan mulai 10 April hingga 30 Juni 2025. Program tersebut memberikan keringanan kepada pemilik kendaraan yang telah menunggak pajak selama bertahun-tahun. Masyarakat cukup membayar 1 tahun dan tidak perlu lagi membayar tunggakan denda yang sudah lewat. Memasuki hari ketiga program pemutihan pajak kendaraan bermotor, kantor Samsat Kota Bogor masih dipenuhi masyarakat pemohon pajak wajib pajak kendaraan. Antrean kendaraan roda 2 dan roda 4 terjadi hingga keluar gedung. Pengendara rela mengantri berjam-jam menunggu giliran pengecekan fisik kendaraan. Untuk mencegah antrean mengular panjang, pihak Samsat Kota Bogor mengimbau warga untuk memanfaatkan outlet dan loket pelayanan lain di luar Samsat Kota Bogor. Pak Edi bagian BPKB. Pak Edi bagian BPKB. Hai. Sementara itu, ribuan warga mendatangi kantor Samsat Pati, Jawa Tengah menyusul adanya program pemutihan denda pajak kendaraan.
Padahal biasanya per hari hanya sekitar 500 warga yang datang untuk membayarkan pajak kendaraannya. Tingginya antusias warga yang datang membayar pajak kendaraannya membuat petugas Samsat Pati terpaksa menambah jam kerja hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Selain menambah jam waktu kerja, Samsat Pati juga menyediakan kopi gratis bagi warga demi kenyamanan. Tim TV One mengabarkan. Seorang pria babak belur dihajar warga setelah aksinya mencuri speaker di toko elektronik di kota Medan, Sumatera Utara dipergoki oleh pekerja toko. Kami hadirkan informasinya untuk Anda usai jeda. Seorang pria babak belur dihajar warga setelah aksinya mencuri speaker di toko elektronik di kota Medan, Sumatera Utara dipergoki pekerja toko. Istri pelaku histeris menangis di lokasi kejadian, tak kuasa melihat suaminya babak belur. Puluhan warga beramai-ramai mengepung dan menghajar Poltak Sagalab, 43 tahun, warga Kelurahan Seimati, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan. Usai aksi mencuri 1 unit speaker gagal lantaran dipergoki pekerja toko. Istri pelaku yang tiba di lokasi langsung menangis histeris mengetahui suaminya babak belur dihajar warga. Kini sejumlah saksi dan pelaku dibawa dan diamankan petugas ke Polsek Medan Labuhan untuk dimintai keterangan dan pertanggungjawabannya. Seorang anggota kepolisian Kota Dumai ditemukan tewas secara tragis di sebuah tempat hiburan malam di Kota Dumai, Riau. Dugaan sementara korban meninggal dunia akibat overdosis. Seorang anggota kepolisian, SS, ditemukan warga dalam keadaan sekarat di depan tempat salah satu hiburan malam di Kota Dumai, Riau dalam keadaan bersandar di atas kursi dan mulut berbusa di Jalan Profesor Muhammad Yamin, Kecamatan Dumai Barat. Seorang warga langsung melakukan pertolongan dengan menghubungi pihak rumah sakit terdekat. Namun nyawanya tak tertolong lagi saat dalam perjalanan ke rumah sakit. Kapolres Dumai AKBP Hardi Dinata membenarkan bahwa pria yang ditemukan meninggal dunia di depan tempat hiburan malam di Kota Dumai merupakan anggota Polres Dumai. Ia menegaskan bahwa dari hasil pemeriksaan awal tidak menemukan adanya indikasi kekerasan maupun overdosis narkoba. Saat ini dilakukan pemeriksaan lanjutan di Laboratorium Forensik Bareskrim Mabes Polri terhadap beberapa sampel. Aksi pencurian motor melibatkan anak-anak kembali terjadi di kota Surabaya. Kali ini pelakunya diduga sepasang suami istri dan seorang anak berusia sekitar 6 tahun. Mencuri sebuah motor yang terparkir di depan halaman rumah di Jalan Kebalen Kulon 3, Surabaya. Aksi pelaku terekam CCTV dan tak satu pun warga yang menghentikan aksinya karena nampak seperti mendorong motor yang kehabisan bensin. Sebuah rekaman CCTV keamanan kampung memperlihatkan kedua pasangan suami istri bersama seorang anak berusia sekitar 6 tahun terlihat melintas di depan Kampung Kebalen Kulon, Surabaya. Tak berselang lama, kedua pasutri ini berhasil menggondol sebuah motor Yamaha Vega R tahun 2002. Dalam aksinya terlihat sang wanita menaiki motor sementara laki-lakinya mendorongnya dari belakang seolah mogok kehabisan bahan bakar. Nampak sang anak yang masih balita lari di sampingnya, membuat warga tidak merasa curiga. Saat ditemui di rumahnya, Sriati, pemilik motor, mengaku tak mengira motornya akan hilang karena sudah terbiasa diparkir oleh Iwan anaknya di depan rumah dan aman. Terlebih masih maghrib ramai lalu lalang warga. Kasus pasutri dan juga balita yang mencuri motor ini telah dilaporkan oleh warga ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.
Dua pelaku pencurian sepeda motor trail senilai puluhan juta rupiah di kantor Desa Sukaharja, Kabupaten Tangerang, Banten terekam CCTV. Dua pelaku yang berboncengan sepeda motor terlihat masuk ke dalam kantor desa pada Kamis 10 April. Meski banyak anak-anak yang tengah bermain di halaman kantor desa, dua pelaku curanmor ini nekat mencuri sepeda motor trail senilai puluhan juta rupiah. Kedua pelaku kemudian kabur meninggalkan lokasi kejadian. Korban baru diketahui sepeda motornya hilang setelah rekannya yang memberitahukannya. Buat resah warga, buaya muara dengan panjang 2 meter berada di rawa-rawa dekat Danau Cilongok ditangkap warga Cilongok, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten. Dari rekaman video milik warga, sebanyak 6 orang warga Cilongok mengevakuasi buaya dari rawa yang terkena jerat tali yang dipasang warga. Dengan menggunakan tali, proses evakuasi buaya berlangsung dramatis, memakan waktu 2 jam. Pasalnya buaya yang agresif dan beratnya buaya saat dievakuasi ke darat ini tentunya menjadi kesulitan tersendiri. Sabtu siang, Kepala BPBD Kabupaten Tangerang mengatakan buaya pertama kali ditemukan oleh warga yang hendak memancing dan muncul di semak-semak dekat danau, serta sebanyak 6 orang warga memasang jerat tali untuk menangkapnya. Buaya berjenis muara dengan panjang 2 meter diperkirakan memiliki bobot 40 kg ini diduga berasal dari danau aliran kali yang sering memakan ikan, dan kemunculan buaya ini pernah dilaporkan warga. Seorang nenek tewas dililit ular piton sepanjang 7 meter saat berada di kebun miliknya di Desa Wining, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Korban ditemukan di kebun miliknya saat ular piton sepanjang 7 meter tengah melilit leher dan berusaha menelan korban. Keluarga yang melihat menjerit histeris. Warga berupaya melepas lilitan ular yang menjerat leher korban dan akhirnya ular dibunuh dengan menebaskan parang. Korban diketahui bernama Siti, 58 tahun. Awalnya korban meninggalkan rumah pada Rabu pagi untuk mengurus tanaman padi di ladang yang berada di dalam kebunnya. Namun hingga malam hari korban tak kunjung pulang. Warga pun mulai melakukan pencarian. Namun saat ditemukan korban tengah dililit oleh ular piton. Seorang pria di perumahan Rungkut Harapan, Surabaya, pemirsa, ditemukan tewas mengenaskan di dalam kamar rumahnya dengan luka gigitan dan cakaran di bagian wajah dan juga kepala. Warga menduga korban meninggal dunia karena sakit lalu dimangsa oleh 10 anjing peliharaannya yang kelaparan karena belum diberi makan. Informasi dari keluarga korban, pria berusia 52 tahun itu diketahui lama menderita penyakit TBC. Sementara Polsek Rungkut, Surabaya belum bisa memastikan apakah penyebab korban meninggal akibat sakit atau tewas dimangsa anjing peliharaannya. Ratusan warga Cirebon Timur, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sabtu siang menggelar aksi protes turun ke jalan akibat bertahun-tahun jalan berlubang tidak diperbaiki. Dengan membentangkan spanduk, ratusan warga menggelar aksi demo di jalan Kabupaten antara Gebang dan Babakan. Dalam aksi itu, mereka menabur ikan lele di lubang jalan sebagai bentuk sindiran tajam kepada pemerintah daerah yang dinilai abai terhadap penderitaan rakyat. Tak hanya itu, massa juga meluapkan emosi dengan mandi serta menanam pohon sebagai bentuk protes terhadap pemerintah yang membiarkan jalan tersebut rusak bertahun-tahun. Warga meminta Pemkab untuk memperbaiki jalan berlubang dengan dicor.
Karena menurut warga, kondisi tanah yang labil tidak memungkinkan untuk dilakukan penambalan atau diaspal saja. Presiden Prabowo Subianto akan melakukan pertemuan dengan Presiden Republik Arab Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Al-Ittihadiyah, Kairo, Mesir. Kami hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda usai jeda. Presiden Prabowo Subianto akan melakukan pertemuan dengan Presiden Republik Arab Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Al-Ittihadiyah, Kairo, Mesir. Presiden Prabowo Subianto telah tiba di Republik Arab Mesir pada Jumat malam sekitar pukul 19:30 waktu setempat. Kunjungan Presiden Prabowo ke Mesir merupakan bagian dari lawatan diplomatik ke kawasan Timur Tengah setelah menghadiri Antalya Diplomacy Forum di Turki. Presiden Prabowo dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi mengadakan pertemuan untuk membahas berbagai isu penting termasuk situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah, khususnya konflik Gaza serta penguatan kerjasama strategis antar kedua negara. Usai pertemuan, kedua pemimpin akan melakukan penandatanganan Joint Declaration on Strategic Partnership sebagai bentuk komitmen untuk mempererat hubungan bilateral kedua negara. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menemui Presiden ke-7 Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono terlihat datang ke rumah Jokowi terlebih dahulu. Udah siang Bapak. Saran semua Pak. Siang belum? Udah. Informasi tersebut pemirsa sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Saya Kanana. Ya, dan saya Tiara Harahap. Pemirsa, sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Dua Sisi. Kami pamit undur diri, terima kasih. Sampai jumpa.